Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Riki. Oke teman-teman, video kali ini Tante Riki akan sharing pengalaman pribadi secara singkat setelah penantian 2 tahun dalam pernikahan Tante Riki dan Om Riki. Simak videonya sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih yang sudah mengikuti video Tante Riki sampai di video ini. Tante Riki dan Om Riki ingin memberikan sharing pengalaman kita secara umumnya saja tentang berhasil hamil dengan kasus tuba non paten sebelah kanan. Hanya dengan promil meminum susu Lactamil Inisis selama kurang lebih 3 bulan sebelum dinyatakan hamil. Pada video-video sebelumnya, Tante Riki sudah memberikan sharing tentang tes-tes yang dilakukan oleh Tante Riki dan Om Riki sebelum melakukan promil. Jadi bisa dikatakan promil ketika usia pernikahan sudah lebih dari 12 bulan ataupun 1 tahun. Jika usia pernikahan teman-teman belum mencapai 1 tahun, sebaiknya nikmati saja dulu masa-masa pernikahan, karena dokter menyarankan promil itu buat pasangan yang sudah 12 bulan ataupun 1 tahun belum ada perkembangan apakah hamil atau tidak. Di 1 tahun pernikahan kita, tepatnya 1 tahun lebih beberapa bulan, kita datang ke dokter kandungan, dan pada awalnya Om Riki terlebih dahulu yang melakukan tes yang pernah Tante Riki sharingkan di pengalaman tes sperma. Setelah dites Om Riki, lalu bulan berikutnya Tante Riki pun dianjurkan untuk tes HSG atau tes hidrosalpingograf. Tujuannya agar mengetahui apakah ada sumbatan pada tuba ataupun pada jalur yang akan menuju sel telurnya. Sebelum tes itu dilakukan, kita terlebih dahulu pada awal 1 tahun pernikahan kita itu banyak sekali kendala teman-teman. Dari mulai 3 bulan pernikahan itu Tante Riki sempat kuret, dan 1 tahun setelah pernikahan itu Tante Riki dioperasi laparoskopi yang videonya baru Tante Riki sharingkan di hari kemarin. Teman-teman bisa lihat seperti apa pengalaman Tante Riki di operasi laparoskopi dan seperti apa biaya dan rasanya. Teman-teman bisa simak video-video sebelumnya. Dan alhamdulillah pada bulan Maret ini pun, tepat di bulan pernikahan kita di tahun kedua, qadarullah kita diberikan kebahagiaan dan diberikan rezeki lebih oleh Allah dengan diawali telat menstruasi 1 minggu. HPHT-nya Tante Riki itu terakhir mens pada tanggal 15 Februari. Tetapi 1 minggu setelah lewat dari tanggal 15 Maret, Tante Riki cek dan hasilnya alhamdulillah positif atau garis 2. Jadi benar-benar hadiah sekali buat pernikahan kita yang di tahun kedua ini, karena mengingat 1 tahun kemarin Tante Riki dioperasi dan tahun ini Tante Riki diberikan hadiah yang luar biasa sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat teman-teman yang didiagnosa tuba non paten khususnya, jangan takut untuk terus berusaha sekalipun teman-teman didiagnosa non paten kanan dan kiri. Jika Allah sudah menghendaki, semuanya akan bisa. Dan yakin jika kita akan diberikan kepercayaan ataupun momongan oleh Tuhan kita. Jadi program hamil yang Tante Riki jalankan dengan Om Riki ini sederhana banget teman-teman. Setiap pagi kita meminum JSR ataupun rimpang-rimpangan yang sudah kami lakukan kurang lebih 5 bulan terakhir. Dan 3 bulan terakhir Tante Riki meminum susu
pasca hamil ya. Jadi ada susu hamil dan susu pasca hamil. Jika susu pasca hamilnya ada prenagenesis, gambarnya itu orang menikah ya. Dan ini ada laktamil inisis. Di sini keterangannya disarankan untuk dikonsumsi sebelum hamil. Jadi ini boleh banget buat teman-teman yang sedang program hamil sampai memasuki trimester pertama. Tentunya setelah trimester yang kedua, susu hamilnya pindah lagi ke grade selanjutnya ataupun step selanjutnya. Setelah Tante Riki tes pack nih, terdapat garis 2 pada 1 minggu setelah telat mens. 2 hari kemudian Tante Riki datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan apakah memang benar sudah terjadi pembuahan, ada janin ataupun belum. Ternyata setelah kita datang ke dokternya dan dokternya memeriksa, alhamdulillah qadarullah sudah ada kantung janinnya. Dan dokternya pun mengatakan kurang lebih ini sudah 4 minggu. Jadi jika dihitung-hitung, Tante Riki sudah isi selama 1 bulan. Ini singkat saja Tante Riki ceritakan secara garis besarnya saja pengalaman Tante Riki sendiri berhasil program hamil menggunakan susu. Tetapi ini tidak bisa menjadi patokan untuk teman-teman ya. Karena hamil itu hanya Allah yang menghendaki ataupun Tuhan yang menghendaki. Ini hanya sekedar ikhtiar saja, boleh ditiru ataupun boleh tidak. Karena sebelum promil susu hamil ini Tante Riki sudah mencoba banyak sekali macam-macam minuman ataupun saran yang diberikan oleh banyak sekali teman-teman dan saudara. Seperti kurma muda, sampai jamu-jamuan, serta banyak sekali ya, delima juga. Udah banyak sekali yang kita usahakan. Alhamdulillah qadarullah memang takdirnya. Mungkin sudah waktunya Tante dan Om Riki diberikan kepercayaan. Maka dari itu wasilahnya mungkin dari susu sebelum hamil ini. Jadi kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melancarkan program hamil kita. Minum susu itu hanya penunjang saja teman-teman. Tetapi utamanya apa sih yang harus kita lakukan agar program hamil kita berhasil? Nyatanya kita harus banyak bersedekah. Intinya seperti itu ya. Banyak bersedekah apalagi terhadap orang tua kita sendiri. Tentunya baik orang tua suami ataupun orang tua istri dan keluarga sendiri ya. Jadi harus benar-benar ikhlas, sedekah ataupun sedekah. Jangan pernah lewat sholat 5 waktu tepat waktu, serta diperbanyak lagi zikir serta sholawat. Dan jangan lupa juga zikir pagi petang, itu penting banget buat suatu keluarga jika ingin melakukan program hamil, karena zikir pagi petang juga berpengaruh pada kondisi badan kita. Itu aja sih yang Tante Riki lakukan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dipahami. Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow Instagram kami ya. Tunggu lagi video informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.